wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyudin dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara akan membuat video pembelajaran tentang menghindari minuman keras, narkoba, dan juga perkelahian atau tawuran yang akan memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Micro Teaching and Learning atau PPL 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Sekarang Bapak akan memulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan mengecek kehadiran para siswa kelas sebelah ini. Baik, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu kehadiran anak-anak. Bapak, siapa yang telah hadir? Wahyu, Pak. Kemana? Oh, Wahyu dan Fobia. Baik, yang izin, semoga urusannya dilancarkan. Amin. Dan juga yang sakit semoga disembuhkan. Amin. Baik, sekarang sebelum memulai pembelajaran, Bapak terbiasa melakukan tadarusan dulu sebelum pembelajaran, yaitu tentang menghindari perkelahian belajar, minuman keras, dan juga narkoba. Itu dalilnya itu ada di Quran surat Al-Maidah. Mari kita membaca bersama-sama gitu, tadarusan terlebih dahulu. Siap? Ya. Coba buka Al-Qurannya. Baik, pernah dibuka Al-Qurannya? Nanti Bapak sekali, anak-anak sekali. Siap? Ya. Apa ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang menghindari perkelahian belajar minuman keras dan juga narkoba. Apalagi anak-anak di sini itu rentan dengan kenakalan remaja pada usia berapa? Kalau kelas 11? Usia 18-17an ya, itu sangat rentan dalam kenakalan remaja. Apalagi anak SMK yang dikenal sebagai ahli tawuran perkelahian belajar. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa dampak negatif atau dampak negatif dan juga cara
menghindarinya gitu. Kita lanjut saja kepada baik anak-anak, materi yang pertama yaitu tentang tawuran. Apa itu tawuran? Tawuran adalah tindakan kekerasan yang dilakukan antara pelajar baik secara individu maupun berkelompok. Nah, jadi pada intinya mah tawuran berantem gitu, berantem antara dua pelajar, misalkan sekolah ini SMKN 7 Baleendah tawuran dengan SMKN 2 Baleendah. Nah, itu adalah tawuran yang dinamakan tawuran gitu, baik secara individu maupun berkelompok gitu. Hukum dalam Islamnya apa? Ada berapa hukum dalam Islam? Yang di sini haram. Apa definisi haram itu? Jika dilakukan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Nah, jadi kita harus meninggalkannya supaya mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Islam melarang segala bentuk kekerasan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, itu dalilnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan jagalah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, itu pengertian tawuran. Lanjut, dampak tawuran. Korban jiwa yang pertama itu korban jiwa. Jelas kan? Sudah jelas. Korban akan menimbulkan korban jiwa disebabkan oleh perkelahian. Nah, kan ada yang tergores atau terluka. Nah, itu salah satu bentuk korban dari tawuran gitu. Ada juga yang lebih parah sampai meninggal misalnya, amit-amit. Nah, bisa juga menimbulkan seperti itu. Itu dampak dari tawuran, bisa menghancurkan fisik kita gitu. Yang kedua yaitu masa depan rusak, pelanggaran hukum mengancam pendidikan dan karir. Nah, mengapa bisa masa depannya rusak? Itu disebabkan oleh kita mendapatkan hukuman dari misalkan polisi, ditangkap polisi. Nah, itu jadi nama baik kita tuh sudah tercemar oleh adanya tawuran gitu, anak-anak. Paham? Jadi yang ketiga yaitu keresahan masyarakat. Nah, jadi dengan adanya tawuran ini masyarakat itu merasa cemas atau dalam bahasa Sundanya jadi siun gitu. Jadi sieun gak mau keluar rumah gara-gara ada tawuran, soalnya sieun terlibat dalam perkelahian itu. Yang keempat, nama baik ternoda. Nah, nama baik ternoda yang tadi Bapak sampaikan yaitu nama baik kita jadi tidak baik gitu. Jadi dianggap sama orang lain itu si Wahyu teh tukang tawuran. Nah, gitu teman-teman ya, anak-anak. Lanjut kepada materi selanjutnya supaya cepat karena Bapak ada urusan lain. Cara menghindari tawuran yaitu yang pertama harus bisa mengendalikan emosi, latihan kesabaran dan berpikir sebelum bertindak. Kita harus berpikir lebih panjang dan mengendalikan emosi kita. Karena musuh terbesar kita adalah hawa nafsu. Apabila kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan aman-aman saja gitu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi, ya nafsu kita akan tergoncang gitulah bahasa nama gitu. Yang selanjutnya yaitu ada musyawarah. Jadi kalau ada suatu permasalahan itu harus diomongkan dengan baik-baik gitu. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri. Jadi harus bisa bermusyawarah dengan orang lain gitu. Atau bahasa internetnya mah harus jangan otoriter gitu. Dan selanjutnya yaitu pilih teman baik. Kita harus memilih teman atau pergaulan yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan siapapun. Boleh kita berteman dengan siapapun, namun kita harus bisa memilih teman yang baik dan yang buruk. Misalkan seperti kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan terbawa apa? Wangi.
kita bergaul dengan tukang sampah, kita akan terbawa gaul. Nah, begitu juga apabila kita bergaul dengan tukang berkelahi, kita akan terbawa berkelahi, kecuali kita sudah mempunyai dasar atau iman yang kuat. Kita bisa membawa tukang berkelahi itu menuju kebaikan. Nah, itu yang bagus anak-anak. Itu yang bagus. Yang selanjutnya itu kegiatan positif, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah kalian. Banyak ya ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, PMR, OSIS. Nah, itu akan menyibukkan diri kita supaya kita lebih baik lagi dan tidak mengikuti tidak mengikuti tawuran tersebut. Begitu anak-anak. Paham? Ya. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Tawuran, perkelahian, belajar. Nah, sekarang yang kedua, khamar. Pengertian khamar. Khamar adalah segala minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran akal. Nah, itu pengertian dari khamar. Jadi, khamar itu segala minuman yang memabukkan, gitu kan. Banyak ya di zaman sekarang, apalagi minuman-minuman yang memabukkan itu banyak, seperti contohnya banyak lah. Terus hukum Islamnya juga sama. Hukum Islamnya ini haram secara mutlak dalam Islam. Dalilnya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 90, artinya sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Nah, itu dalil dari khamar ini. Baik, sekarang tadi hukum Islamnya haram secara mutlak dalam Islam. Nah, sekarang dampak negatif tentunya, karena minum khamar tidak ada dampak positifnya. Dampak negatif dari minum khamar atau minum-minuman keras yaitu pertama, merusak kesehatan, merusak organ tubuh kita seperti hati, jantung, atau otak dan yang lainnya juga. Itu merusak kesehatan kita. Yang kedua, kesadaran, menurunkan konsentrasi dan kontrol diri. Otomatis kalau kita meminum khamar, kita akan hilang kesadaran, akan hilang akal. Nah, itu akan merugikan bagi orang lain karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Yang ketiga, menimbulkan kriminalitas, memicu tindakan kejahatan. Nah, dengan kita tidak bisa mengontrol diri, kita akan bisa memicu tindakan kejahatan seperti berkelahi, seperti perampokan, seperti banyak lagi yang lainnya. Yang keempat yaitu kecanduan, ketergantungan fisik dan psikologis. Jadi akibat kita terlalu sering meminum khamar, jadi kita kecanduan. Jadi kalau tidak meminum khamar, asa ada yang kurang gitu dah kecanduan itu. Nah, itu dampak negatif dari khamar gitu, anak-anak. Cara mengenali khamar, gimana? Perkuat iman, perbanyak ibadah, dan mengingat Allah dalam setiap kondisi. Nah, itu cara menghindari khamar, perkuat iman, tolak ajakan teman yang tidak bermanfaat. Jadi kalau teman kita mengajak kepada keburukan, kita tidak boleh mengikutinya gitu. Yang ketiga yaitu isi waktu bermanfaat seperti mengikuti apa? Seperti mengikuti ekstrakurikuler atau sekarang banyak remaja masjid. Nah, gitu yang bagus karena lanjut saja kepada ketiga. Tadi yang pertama menghindari yang kedua khamar dulu. Nah, sekarang yang ketiga narkoba, pengertian dan hukumnya. Pengertian narkoba adalah zat yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku serta menimbulkan ketergantungan. Nah, itu sama ya seperti khamar tadi, tidak beda jauh. Ulama mengiaskan narkoba ini sama dengan khamar dalam Quran surat Al-Maidah tadi, yaitu yang sama-sama mengaruhi pikiran dan perasaan kita serta perilaku, itu menimbulkan ketergantungan. Sama seperti tadi khamar, yaitu kecanduan itu ketergantungan, sama saja. Hukum Islamnya sama, haram. Jadi semua haram. Dan tadi pertama, kedua, ketiga itu semuanya haram. Yang pertama perkelahian
mempelajari itu haram, khamar itu haram, dan juga narkoba ini juga haram. Gitu. Narkoba termasuk dalam kategori haram, khamar yang dilarang. Ada hadis dari riwayat Muslim, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Nah itu hadis yang tentang narkoba. Dampak dan cara menghindari narkoba, dampaknya sama teman-teman, kayak anak-anak, sama tadi khamar, fisik dan mental. Nah, kerusakan organ tubuh dan gangguan jiwa, terus prestasi juga turun, ketergantungan juga pastinya, dan hubungan sosial. Cara menghindarinya yaitu memiliki prinsip hidup yang kuat. Jadi kita harus memiliki prinsip hidup yang kuat untuk kita tidak mendekati narkoba. Jadi harus berpegang teguh pada iman kita kepada Allah. Gitu anak-anak. Memilih lingkungan pergaulan yang baik seperti tadi yang sudah dijelaskan, lalu meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba, lalu mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba itu penting. Jadi kita mengetahui tentang narkoba itu bukan kita mau melakukan narkoba, tapi kita mengetahui tentang dampak narkoba untuk kita menghindarinya. Gitu anak-anak, paham? Baik, langsung saja kepada hikmah. Hikmah menghindari perilaku negatif yang ketiga tadi. Yang pertama, menjaga kesehatan jasmani dan rohani tubuh dan jiwa tetap sehat dan kuat. Nah, kalau kita bisa menghindari ketiga perilaku tersebut, kita akan menjaga kesehatan jasmani itu badan, dan rohani kita, rohani itu hati. Kita akan sehat badan, sehat hati, dan sehat selamanya. Yang kedua, melindungi akal dan jiwa. Akal berfungsi optimal untuk beribadah dan berkarya. Yang ketiga, kehidupan aman dan masa depan terjaga, lingkungan damai, masa depan cerah, dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya, kehidupan kita lebih selantar, lebih maju dari teman-teman, dari anak-anak yang suka melakukan tiga hal negatif yang tadi. Gitu. Jadi masa depan kita lebih cerah, lebih terbuka, dan lebih terarah. Gitu anak-anak. Nah, itu hikmahnya. Komitmen remaja Muslim. Islam melarang perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba karena membawa banyak madarat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, jaga diri kita, hindari segala yang membahayakan, hidup pergaulan, dan ikuti ajaran Islam. Apalagi para perempuan, mohon maaf, jaga diri kalian baik-baik, ya. Terus pilih pergaulan yang baik dan lingkungan yang mendukung kepada hal-hal yang positif, dan ikuti ajaran Islam atau takwa, mengikuti segala perintahnya dan menghindari segala larangannya. Nah, mungkin segitu saja materi pada hari ini. Kesimpulannya adalah kita harus menghindari ketiga perilaku negatif tersebut. Apa saja? Yang pertama, tawuran. Yang kedua, yang ketiga, kita harus menghindari perilaku negatif ketiga tersebut. Nah, itu kesimpulannya. Dan jangan sekali-sekali mendekatkan diri kepada yang tiga hal tersebut, gitu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Untuk minggu depan nanti tugas buat 3 kelompok, masing-masing kelompok, yaitu kelompok khamar, kelompok narkoba, dan juga kelompok perkelahian, itu membuat video edukasi tentang penolakan atau cara menghindarinya, gitu. Anak-anak. Nah, itu tugasnya. Untuk minggu depan mungkin sekian deh yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bisa diamalkan dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga anak-anak semua bisa menghindarinya dengan baik, gitu.
dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.